Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penjelajahan mendalam nih ke dalam pikiran seorang tokoh yang benar-benar membentuk lanskap bisnis di abad ke-20. Coba deh Anda bayangin, seorang CEO yang wah dihormati banget, bahkan mungkin dicintai gitu ya sama bawahannya karena kebaikan hatinya, dukungannya secara pribadi, Tapi, tapi di saat yang sama dia itu menjaga jarak yang super formal, sangat impersonal, kayak ada tembok aja gitu. ya, sosok yang kita bahas ini Alfred P. Sloan Jr. Dia ini arsitek di balik kebangkitan General Motors, GM, yang legendaris itu. Dia pimpin GM di masa-masa krusial, masa transformasi besar. Ya, lebih dari 3 dekade lah, dari awal 1920-an sampai pertengahan 50-an. Betul, era dia itu wah identik banget sama pendefinisian ulang korporasi modern. Hmm, Dan sumber kita kali ini spesifik banget. Kita pakai analisis mendalam dari Peter Drucker di bukunya Management Cases. Kita fokus ke kasus nomor 26 yang memang khusus ngebahas gaya manajemen Alfred Sloan. oke. Nah, kita mau coba bongkar bareng-bareng nih gaya kepemimpinan Sloan yang ya bisa dibilang penuh teka-teki ini. Apa sih yang bikin dia unik banget dan efektif di zamannya? Kenapa dia ngotot banget jaga jarak formalitas yang ekstrim gitu? Dan yang paling penting mungkin ya, Iya, apa pelajaran atau mungkin peringatan atau sekedar bahan renungan yang bisa Anda tarik dari pendekatannya yang ya nggak biasa ini? Mari kita mulai telusuri. yuk. Oke, kita mulai dari paradoks utamanya Sloan ya. Di satu sisi, reputasinya di kalangan manajer GM itu luar biasa loh. Drucker nyatat, banyak banget dari mereka yang ngerasa punya utang budi pribadi ke Sloan. Utang budi ya? Bantuan pas lagi susah, atau sekedar kata-kata simpati yang hangat gitu pas mereka lagi ada masalah pribadi atau kerjaan. Dia benar-benar dihormati bahkan di level personal. Tapi, nah ini dia, citra yang hangat dan suportif ini kontras banget, tajam banget sama sikapnya sehari-hari yang, ya ampun, formal dan jaga jarak Formal banget ya. banget. Sloan itu nggak pernah dalam situasi apapun manggil siapapun di GM pakai nama depan. Selalu Mr. Smith, Mr. Jones, Mr. Davis. Selalu begitu. Wah, Dan dia juga maunya dipanggil Mr. Sloan. Titik. Ini nggak cuma buat eksekutif puncak loh, tapi buat semua orang tanpa kecuali. Termasuk operator lift di gedung kantor pusat GM di Detroit atau New York. Formalitas ini udah kayak aturan besi buat dia. ada cerita menarik tuh yang gambarin banget kekakuan ini. Katanya suatu ketika ada operator lift baru, belum tahu kebiasaannya Sloan kan? Iya ya, Dia ngenalin diri pakai nama panggilan santai aja, misalnya Jack gitu. Reaksi Sloan, kata Drucker, wah lumayan keras. Dia negur, saya menanyakan nama Anda, sir. wow. Sejak saat itu, Sloan gak cuma ingat nama belakang formal si operator lift itu, tapi selalu pakai nama itu tiap ketemu. Ini nunjukin ini bukan sekedar preferensi dia, tapi benar-benar penegakan prinsip. Betul. Dan lebih jauh lagi, Sloan itu bahkan kabarnya nggak nyaman kalau para eksekutif puncaknya sendiri saling manggil pakai nama depan. Oh iya? Bahkan di antara mereka sendiri. Iya, misalnya dalam rapat atau interaksi formal. Drucker kasih contoh tuh ketidaksukaan Sloan pas Mr. Wilson yang nantinya jadi presiden GM, penerusnya dia, terlalu akrab manggil para wakil presiden pakai nama depan mereka. Wah, jadi bener-bener. Jadi buat Sloan, formalitas itu bagian integral dari struktur dan disiplin organisasi. Bukan sekedar basa-basi sosial. Ini cerminan pandangannya soal gimana hubungan profesional itu seharusnya jalan di dalam korporasi besar. Dan tembok pemisah ini ternyata jauh lebih dari sekedar panggilan nama ya. Jauh banget. Sloan secara sadar dan sistematis misahin total kehidupan kerjanya dari kehidupan pribadinya. Terutama dalam konteks hubungan sama orang-orang di dalam GM. Catatan Drucker jelas banget. Sloan nggak punya teman pribadi di lingkaran GM. Nol. Nah, ini poin krusial. Teman-teman dekatnya dia, orang-orang yang diajaknya berbagi waktu luang atau punya hubungan personal, itu semua dari luar struktur GM. Oh gitu. Contoh paling jelas itu hubungannya sama Walter P. Chrysler. Mereka kan kolega di GM awalnya. Tapi persahabatan pribadi mereka itu baru benar-benar kejalin setelah Chrysler buat bikin perusahaan mobil sendiri. Menarik. Dan yang lebih menarik lagi, Sloan bahkan kabarnya ngasih dukungan loh ke Chrysler buat usahanya itu. Ini nunjukin banget kemampuan Sloan buat mislahin hubungan bisnis sama personal secara ketat, bahkan pas ada potensi konflik kepentingan. Tingkat pemisahannya ini bener-bener ekstrim sih. Coba bayangin,
Dia nggak pernah sekalipun ngundang satu orang pun dari GM ke rumah pribadinya buat acara sosial. Nggak pernah. Sama sekali. Sama sekali. Satu-satunya pengecualian itu pertemuan bisnis yang formal banget di sayap kantor apartemennya, dan itu pun setelah dia pensiun dari jabatan aktif. Sebaliknya juga gitu, dia konsisten nolak semua undangan sosial ke rumah kolega-koleganya di GM, bahkan pas dia lagi dinas ke kota tempat mereka tinggal. Ini bukan sombong ya, tapi emang kebijakan pribadi dia yang ketat banget. Ada kutipan menarik dari Drucker tuh, pas Sloan ditanya soal hubungannya sama keluarga DuPont. Kan Pierre S. DuPont itu mantan atasannya, ketua dewan GM lama, orang penting banget lah. Iya ya. Jawaban Sloan singkat tegas. Saya tidak pernah ke rumah DuPont manapun. Hubungan kami adalah hubungan bisnis. Titik. Wow, itu benar-benar negesin betapa absolut garis pemisah yang dia buat. Betul. Bahkan buat hobi pribadinya, kayak naik gunung atau mancing gitu, teman-teman yang nemenin dia selalu dari luar lingkaran GM. Selalu. Ini jadi agak gimana ya? Menyentuh juga karena Drucker juga nyatet seiring dia makin tua, teman-teman lamanya satu persatu meninggal. Sloan kabarnya ngerasa makin terisolasi dan kesepian. Dan disinilah kelihatan kuatnya prinsip dia. Meskipun ngerasain isolasi itu, dia nggak pernah sekalipun ngubah sikapnya yang aloof atau jaga jarak itu dari orang-orang di GM. Tetap dijaga ya bentengnya. Tetap. Dia pertahanin benteng formalitas dan pemisahan ini sampai akhir hayatnya. Ini nunjukin sikapnya bukan sekedar preferensi temperamen aja, tapi sebuah filosofi kepemimpinan yang dia pegang teguh. Pilihan sadar, dengan segala konsekuensinya, termasuk ya, potensi kesepian pribadi itu. Oke, mari kita masuk ke intinya nih. Ini bagian yang benar-benar bikin mikir. Kenapa? Kenapa Alfred Sloan sampai se-ekstrem ini gitu? Apa sih landasan pemikirannya di balik tembok formalitas dan pemisahan pribadi yang kokoh banget ini? Pasti ada alasan kuatnya kan? Memang ada. Menurut analisis Drucker, Sloan itu punya keyakinan fundamental yang kuat banget, yang jadi pemandu utama gaya manajemennya. Dia percaya gini, tugas paling esensial, tanggung jawab tertinggi seorang Chief Executive Officer, seorang CEO, itu adalah mempertahankan objektivitas mutlak. Objektivitas ya? Iya, dan ketidak berpihak. Dalam setiap keputusan, terutama yang menyangkut orang. Buat dia, satu-satunya kriteria yang sah buat nilai bawahan, itu cuma kinerja, performance, dan karakter mereka. Udah, itu aja, nggak ada yang lain. Nah, di sini kuncinya. Sloan secara eksplisit percaya kalau hubungan persahabatan, keakraban sosial, atau ikatan emosional di lingkungan kerja itu bukan cuma nggak relevan, tapi secara aktif bertentangan sama tugas fundamental jaga objektivitas tadi. Kenapa gitu? Kenapa dia mikir gitu? Karena dia yakin begitu hubungan pribadi masuk ke ranah profesional, wah secara nggak terhindarkan bakal muncul tuh anak emas, favoritisme, bias dalam penilaian. Gitu. Persis. Pandangannya dia, seorang CEO yang jalin persahabatan sama bawahannya, atau bahkan ngebiarin keakraban informal tumbuh di tim eksekutifnya, itu pada dasarnya lagi mengkompromikan kemampuannya buat bikin keputusan personel yang benar-benar adil dan objektif. Jadi takut bias ya? Dia khawatir penilaiannya bakal dipengaruhi rasa suka atau nggak suka pribadi, bukan murni berdasarkan kontribusi dan integritas orang itu. Jadi kalau gitu, dalam pandangan Sloan, ketidakmampuan buat bersikap objektif ini akhirnya bakal ngerusak sesuatu yang krusial banget, rasa hormat dari seluruh organisasi terhadap kepemimpinan. Betul sekali. Kalau keputusan dianggap nggak adil atau bias, ya legitimasi pemimpinnya bakal terkikis. Orang jadi nggak percaya lagi. Oke. Oleh karena itu, buat Sloan, menjaga jarak formal dan impersonal itu bukan pilihan gaya hidup, tapi sebuah keharusan strategis. Itu harga yang harus dibayar buat menggakin keadilan, mastiin keputusan berdasarkan meritokrasi, dan mempertahankan efektivitas kepemimpinan di puncak organisasi sebesar dan sekompleks GM waktu itu. Jadi objektivitas itu. Objektivitas, dalam pandangannya, fondasi dari segalanya. Dan jarak adalah cara buat ngelindungin fondasi itu. Dia ngelihatnya sebagai pengorbanan yang perlu demi kebaikan organisasi yang lebih besar. Ini ngebawa kita ke pertanyaan besar nih. Apa artinya semua ini buat kita di dunia kerja sekarang? Apakah pendekatan Sloan yang kayaknya dingin dan kaku banget ini bisa dibenarkan? Mungkin sebagian gitu. Kita kan nggak bisa pungkiri fakta bahwa di bawah dia, GM itu nggak cuma bertahan, tapi berkembang pesat. Jadi prototipe korporasi modern yang dominan puluhan tahun. Suksesnya nggak terbantahkan.
Iya, tapi penting banget buat tempatin Sloan dalam konteks waktunya. Dia kan lahir tahun 1870-an, mimpin GM di paruh pertama abad ke-20. Itu era industrialisasi besar, pembentukan hierarki korporat yang kaku, norma sosialnya beda banget sama sekarang. Beda banget ya. Mungkin gaya kepemimpinannya itu produk yang sangat spesifik dari zamannya, pas manajemen ilmiah dan struktur formal lagi ditekankan banget. Tentu aja, ini kontras banget sama banyak tren kepemimpinan modern sekarang yang justru nekenin pentingnya kecerdasan emosional, bangun hubungan yang kuat, nunjukin empati, fasilitasi kolaborasi. Iya, lingkungan kerja yang lebih inklusif, suportif secara psikologis. Betul. Banyak teori manajemen sekarang ngelihat koneksi personal itu sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Nah, kontras inilah yang bikin kita nanya, apa sih potensi kerugian atau biaya tersembunyi dari sikap jaga jarak ekstrim kayak yang Sloan praktekin? Dengan bangun tembok setinggi itu, mungkin nggak sih dia jadi kehilangan akses ke wawasan penting soal dinamika internal timnya? Mungkin ada yang kelewat ya. Bisa jadi. Mungkin ada nuansa moral, masalah antar personal, atau bahkan ide-ide inovatif dari bawah yang nggak pernah nyampe ke dia karena saluran komunikasi informalnya macet. Terus gimana dampak jangka panjangnya ke moral karyawan? Atau rasa memiliki ke perusahaan? Pertanyaan-pertanyaan ini relevan banget buat Anda refleksikan dalam konteks lingkungan kerja atau gaya kepemimpinan Anda sendiri. Atau bahkan dalam interaksi profesional Anda sehari-hari. Iya. Mungkinkah pendekatan Sloan yang utamain keadilan prosedural di atas hubungan personal punya tempat atau bahkan bisa berhasil di organisasi modern, di mana kita narik garis batas antara objektivitas profesional yang emang esensial buat pemimpin, sama isolasi yang justru bisa ngerusak kepercayaan, hambat aliran informasi, dan akhirnya ngerugiin kinerja tim. Ini soal nembuin keseimbangan yang susah sih. Apa trade-off yang kita hadapi antara jaga jarak demi mastiin keputusan gak bias versus bangun kedekatan dan koneksi buat memupuk semangat tim, kolaborasi, dan pemahaman yang lebih dalam soal orang-orang yang kerja sama kita. Apakah mungkin buat capai keduanya? Atau emang selalu ada ketegangan inheren gitu antara keadilan yang impersonal sama kepemimpinan yang manusiawi? Jadi, mari kita rangkum sedikit ya apa yang udah kita telusuri soal Alfred Sloan dari kasus 26 Peter Drucker ini. Kita lihat seorang pemimpin yang nggak diragukan lagi, efektif banget dalam bangun dan ngelola raksasa industri. Seseorang yang di level personal mampu nunjukin kebaikan hati yang bikin banyak orang merasa berutang budi. Betul. Tapi Secara sadar, konsisten, dan berdasarkan prinsip yang kuat, dia milih gaya manajemen yang sangat impersonal, formal, dan jaga jarak. inti filosofi Sloan itu keyakinan bahwa buat capai tingkat objektivitas dan keadilan tertinggi, serta fokus mutlak ke kinerja sebagai kriteria utama, seorang CEO harus rela ngorbanin potensi kehangatan dan kedekatan hubungan pribadi di lingkungan kerja. Jadi objektivitas di atas segalanya ya.
Jadi, mari kita rangkum sedikit ya apa yang udah kita telusuri soal Alfred Sloan dari kasus 26 Peter Drucker ini. Kita lihat seorang pemimpin yang nggak diragukan lagi, efektif banget dalam bangun dan ngelola raksasa industri. Seseorang yang di level personal mampu nunjukin kebalikan hati yang bikin banyak orang merasa berutang budi. Betul. Tapi secara sadar, konsisten, dan berdasarkan prinsip yang kuat, dia milih gaya manajemen yang sangat impersonal, formal, dan jaga jarak. Inti filosofi Sloan itu keyakinan bahwa buat capai tingkat objektivitas dan keadilan tertinggi, serta fokus mutlak ke kinerja sebagai kriteria utama, seorang CEO harus rela ngorbanin potensi kehangatan dan kedekatan hubungan pribadi di lingkungan kerja. Jadi objektivitas di atas segalanya ya. Iya, baginya objektivitas bukan cuma nilai, tapi prasyarat fundamental buat jalanin peran kepemimpinan puncak secara efektif dan bertanggung jawab. Jarak itu alat buat capai tujuan mulia tersebut. Drucker nutup kasus ini dengan pertanyaan reflektif ya. Apakah para eksekutif di masanya, dan bisa kita perluas ke masa kini, bakal setuju sama pendekatan Sloan yang radikal ini? Tapi mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam dan personal buat Anda bawa pulang dan renungkan. Apa tuh? Dalam upaya Anda sendiri buat bertindak adil, objektif, dan efektif dalam peran profesional Anda, entah sebagai pemimpin, anggota tim, atau bahkan dalam interaksi sehari-hari, batas-batas kayak gimana sih yang Anda bangun antara diri Anda dan orang lain? Dan yang lebih penting lagi mungkin, apakah batas-batas yang Anda tetapkan itu benar-benar melayani tujuan yang Anda inginkan? Misalnya, jaga profesionalisme, mastiin keadilan, atau hindarin konflik kepentingan. Tanpa malah menimbulkan kerugian lain ya. Nah, itu dia. Tanpa secara nggak sengaja malah nyimbulin kerugian lain. Kayak misalnya nyiptain rasa dingin, hambat komunikasi terbuka, ngurangin potensi kolaborasi, atau bahkan bikin Anda kehilangan pemahaman yang lebih kaya tentang orang-orang di sekitar Anda. Di mana letak titik optimal antara jarak profesional yang sehat, yang lindungin integritas keputusan, sama isolasi yang justru bisa jadi bumerang, yang malah menghambat kemampuan Anda buat mimpin, terhubung, dan memahami secara utuh. Apakah objektivitas murni ala Sloan itu mungkin dicapai? Atau jangan-jangan cuma ilusi yang ngorbanin aspek penting lain dari interaksi manusia di tempat kerja? Pertanyaan yang nggak ada jawaban mudahnya ya. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut dalam konteks unik Anda masing-masing. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.